Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Pak Ogi. Tidak terasa Bu Retno, hari ini kita sudah masuk Bulan di bulan Mei. Puji Tuhan ya, pasti anak-anak di rumah juga sehat semuanya ya. Pastinya itu. Pak Ogi sehat juga kan? Sehat, puji Tuhan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Gimana lanjut, Bu Retno? uh-uh. Sudah panas? Sudah panas? Sudah berkeringat? Sudah berkeringat? Kita lanjut berdoa dulu ya. Iya, kita berdoa dulu. Oke. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan hati, dengan badan yang sehat dan hati yang penuh sukacita. Sebentar lagi kami hendak mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana? Lanjut lagi? Kita mau Lanjut nyanyi? lagi ya. Nah, anak-anak masih ingat tidak ya untuk cerita yang minggu lalu Bu Ogi ya? Masih ingat ya kira-kira anak-anak ya? Saya yakin, Bu Retno yakin, anak-anak ada yang ingat, ada yang tidak tentunya ya. Cerita minggu yang lalu diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dengan tema Tuhan Yesus bangkit bagiku. Nah, dari temanya saja Tuhan Yesus bangkit bagiku. Maksudnya Tuhan Yesus bangkit itu apa? Tuhan Yesus hidup. Kalau namanya bangkit itu ya hidup. Nah, terus Tuhan Yesus hidup bagiku. Ya bagi ya. Bagiku, bagi kita Kalau semua. hidup bagiku, berarti Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Hati kita. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita? Terus bagaimana caranya? Caranya mudah, kita bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita yakin bahwa
oh ini loh, Tuhan Yesus tuh memang benar-benar hidup di dalamku dan hidup bagiku. Kalau Tuhan Yesus tidak hidup, tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita harus tetap yakin dan percaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, Boki, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita memuji Tuhan dulu ya. Oke, kita akan angkat satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Gimana Bu Retno? Apanya? Berkeringat. Terus Kita sudah berkeringat ya? iya. Anak-anak di rumah berkeringat enggak ya? Pastinya kalau memang nyanyinya dengan yang berjoget gitu tadi ya. Iya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak disiapkan Alkitabnya. Untuk kelas tengah bisa ya sudah membuka Alkitab sendiri ya. Untuk kelas kecil Bisa minta dibantu bantuan sama papa, orang tua, mama, kakak atau iya. Ya, hai adik-adik, kembali lagi sama Kak Noel. Ya, Kak Noel mau sharing firman pada minggu ini. Nah, firmannya kali ini, tema kita yang kita angkat itu adalah Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Nah, kita nanti mau baca dari bacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Oh ya, tapi sebelum kita memulai firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari seminggu ini Tuhan dan dari ibadah kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam mendengarkan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, bacaannya dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Buka dulu yuk Alkitabnya. Yohanes. Oke. Udah kan? Oke, udah ya. Kak Noel bacain ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Oke. Nah, adik-adik, nah ini kan temanya kita tentang Tuhan Yesus menemani aku saat takut ya. Nah, adik-adik tahu nggak takut itu kayak gimana? Tahu kan ya, pasti semua juga ngalamin takut ya. Jadi takut tuh kayak misalnya kita mau takut apa ya? Kita takut sama kegelapan atau takut mungkin ya pas sekolah gitu terus takut nilainya jelek atau takut sama dibenci atau dijauhi temen gitu kan. Terus takut dimarahi orang tua, kan takut kan, takut. Nah, kenapa kita bisa takut? Nah, takut biasanya kan ada alasan gitu kan takutnya. Kalau misalnya kita takut dimarahi orang tua karena kita dapat nilai ulangannya yang jelek gitu kan. Terus takut dijauhi temen karena kita mungkin ngelakuin satu kesalahan yang buat teman kita nggak suka gitu gitu kan. Nah, setiap orang juga ngalamin takut, Kanua juga ngalamin takut, terus mungkin adik-adik juga pasti juga ngalamin takut. Yang gak ngalamin takut hebat banget yang seumur hidup dia gak ngalamin takut, hebat banget gitu kan. Nah, misalnya gini Kanuel juga punya pengalaman sih, pengalaman takut. Ini pengalaman asli, bukan ngada-ngada. Kanuel juga pernah takut kayak misalnya takut sekolah dulu, Kanuel kayak apa namanya mendapat nilai jelek di ujiannya. Terus Kanuel pas lihat hasil ujiannya terus jelek hasilnya. Terus Kanuel takut kayak dimarahin sama orang tua gitu kan, takutnya kayak diceramahin kayak kamu gimana gini takut gitu. Terus selain itu kan juga pernah takut kayak misalnya takut tadi kalau ini bilang apa ya, oh iya takut kegelapan misalnya, kayak misalnya kita tinggal sendirian di rumah gitu kan, terus habis itu kita takut kayak mati lampu di rumah, terus habis itu kita kayak takut kayak ada sesuatu gitu di rumah karena gelap dan kita sendirian, pasti kayak pasti aku diganggu gitu. Nah, kayak dalam Alkitab tadi, dalam firman tadi, itu kan kayak murid-murid kan juga takut tuh, murid-murid Tuhan Yesus takut sama, tapi takutnya beda dari kita, bukan takut nilai jelek atau takut gelap, tapi takut sama orang, takut sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kan mereka juga murid-murid Yesus kan. Nah, takutnya itu mereka diburu, takutnya mereka diburu, terus mereka diperlakukan juga sama seperti Yesus. Nah, kita kan juga habis Paskah ya. Nah, diperlakukan kayak disiksa ataupun dicaci maki seperti itu gitu kan. Tapi kita lihat tadi dalam dalam ayat bacaan kita, Tuhan Yesus tuh tiba-tiba datang. Terus kayak bilang, "Wah, tenang, aku ada di sini, kayak damai sejahtera bagi kamu semua," gitu kan. Tuhan Yesus datang dan menyertai murid-murid pas mereka kayak sedang takut, kayak mereka kayak sedang panik dengan orang-orang Yahudi dengan sekitarnya gitu. Nah, begitupun juga kita. Meskipun kita kayak kadang takut dengan ulangan jelek atau mungkin takut dengan kegelapan gitu. Tuhan Yesus tuh ada adik-adik. Tuhan Yesus tuh ada kayak di sekitar kita tuh ada pasti Tuhan Yesus. Kayak tetap menemani kita gitu. Meskipun kita nggak sadar kayak kita sadarnya cuma kita sendiri di rumah. Terus kita di rumah gelap gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh ada dan menyertai kita. Karena kita juga anak-anaknya pasti siap, dan Tuhan Yesus itu adalah kayak Bapa kita di surga gitu kan. Nah, siapa sih yang orang tua mana yang ninggalin anaknya gitu loh dalam ketakutan? Pasti kan semuanya
pingin ada rasa melindungi kan dari orang tua tuh. Jadi Tuhan Yesus tuh ada buat melindungi dan menyertai dan menemani gitu. Jadi, nah, terus ya jadi gitu. Jadi kayak selalu meskipun kita nggak sadar, tapi Tuhan Yesus ada gitu. Jadi intinya meskipun kita kalau kita setiap kali kita merasa takut, setiap kali kita merasa panik, yang seperti yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, serahkan aja semuanya ke dalam Tuhan Yesus dan percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu menolong. Tuhan Yesus itu nggak akan ninggalin. Masa orang Bapak kita sendiri ninggalin kita kan nggak mungkin kan ya. Pasti ada dan pasti kayak ikut menemani dan menyertai kita sendiri gitu. Oke? Ingat selalu ya. Oke. Karena udah kita masuk ke ayat hafalan kan. Ayat hafalannya ini lumayan panjang. Ayat hafalannya itu diambil dari Yosua. Bentar ya. Yosua 1 ayat 5b. 5b dan C. 5b dan 5C. Ya. Oke. Noel ulang ya. Yosua 1 ayat 5b dan 5C. Udah? Kak Noel kasih waktu dulu deh. Oke. Karena ayatnya cuma satu hafalan, cuma satu ayat. Ketika Noel bacain aja ya. Bunyinya begini. Yosua 1 ayat 5b dan 5C. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wih, keren gak tuh ayatnya? Kak Noel bacain lagi ya. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini udah Tuhan Yesus sudah bilang sendiri, masa kita nggak mau percaya? Ini Alkitab kan dari omongan Tuhan Yesus ya, masa kita nggak percaya? Ya kan? Jadi Tuhan Yesus selalu menyertai setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun. Nah, pokoknya setiap saat Tuhan Yesus pasti menemani. Saat sukacita, saat duka cita, bahkan saat kita panik ataupun takut kayak tadi, pasti Tuhan Yesus Pasti Tuhan Yesus kayak menemani. Ya, meskipun kita nggak sadar, tapi Tuhan Yesus tetap menemani dan menyertai gitu. Oke? Jadi ingat adik-adik selalu ingat ya, Tuhan Yesus selalu ada buat menemani adik-adik pada saat takut. Oke? Ingat selalu ya. Nah, Bu Retno, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima sampai hari ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, Bu Retno, Iya, Bogi. kita sudah menyanyi. Nah, Kita sudah mendengarkan firman. Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan. Persembahan. Saatnya kita Kita akan akan mengakhiri ibadah Minggu pagi minggu ini. pagi ini. Tapi sebelumnya, Kita akan memuji Tuhan dulu ya. iya Bu Retno. Nanti terus diakhiri dengan doa, Doa ya. penutup, sekalian doa Bapa kami. Oke. Kita akan memuji Tuhan Dengan lagu Ada Satu Sobat Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, dan pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah anak pada pagi ini. Kita akan mengakhiri dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam ibadah anak pada pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati para PCA, tim Ulmet, dan juga anak-anak-Mu semua, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga.
dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Dadah. jumpa. Sampai ketemu lagi ya Nana.